Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iis Hartati dengan NIM 1811320001 dengan prodi BKI 7A. Baik, di sini saya akan menyampaikan sebuah layanan informasi mengenai tentang stigma dan diskriminasi. Pengertian stigma dan diskriminasi yaitu prasangka yang disertai pemberian label untuk orang-orang yang tidak dikehendaki sebagai akibat yang berbentuk karena kurangnya pemahaman terhadap suatu masalah. Sedangkan diskriminasi yaitu aksi-aksi spesifik yang didasarkan pada berbagai stereotip negatif, yakni aksi-aksi yang dimaksudkan untuk mendiskredit dan merugikan orang. Adapun bentuk-bentuk dari stigma yaitu ada pendosa, penjahat, orang gak benar, pezina, orang nakal, tidak bermoral atau tidak berguna. Selanjutnya adapun bentuk-bentuk diskriminasi. Dalam bentuk-bentuk diskriminasi yaitu bentuknya adalah salah satunya menjauhi, kemudian penolakan dalam bermasyarakat, mengejek, mengabaikan, antipati atau pelecehan, cuek atau tidak peduli terhadap sesama dalam bermakhluk sosial. Kemudian ada faktor penyebab. Faktor penyebab yaitu ada faktor dari internal, yaitu satu, masalah psikologis. Kedua, ketidakmampuan beradaptasi. Yang ketiga, tekanan jiwa. Yang keempat, rasa malu. Dan yang kelima, rasa ketakutan. Kemudian ada eksternal. Yang pertama ada kurangnya pengetahuan masyarakat tentang HIV atau AIDS. Yang kedua yaitu kurangnya sosialisasi tentang penanggulangan HIV atau AIDS yang dilakukan. Yang ketiga ada mitos yang berkembang di masyarakat. Selanjutnya ada kerangka kerja konseptual, stigma, diskriminasi, dan kerentanan. Yang pertama ada risiko dan kerentanan lebih besar pada HIV dan AIDS. Tanda atau label yaitu label hidup atau disosialisasikan dengan HIV atau AIDS. Kemudian menuju ke stigma yaitu tanda yang mendiskusikan individu di mata orang lain. Dan kemudian ada diskriminasi, tindakan pengeluaran yang menyakiti, menolak layanan atau hak pada mereka yang berstigma. Kemudian ada tempat-tempat munculnya stigma dan diskriminasi. Yang pertama ada tempat kerja, yaitu dengan layanan kesehatan, sekolah, organisasi keagamaan, sistem peradilan spesifik, media, lingkungan sosial. Ada pula tidak selalu bersifat tunggal, yaitu misalnya WPS ditambah dengan positif HIV. Di sana akan terjadi stigma ganda yang terjadi dalam masyarakat. Yang pertama, stigma dan diskriminasi terhadap ODA atau orang dengan HIV. Yang pertama ada menghindari dalam pergaulan. Yang kedua, menolak memberikan pelayanan yang sama dengan orang lain. Yang ketiga, pemutusan hubungan kerja. Yang keempat, mengeluarkan dari komunitas. Yang kelima, menghilangkan haknya untuk memperoleh pendidikan. Yang keenam, menghakimi baik secara norma, keagamaan, dan norma sosial. Dan selanjutnya untuk mengatasi stigma dan diskriminasi secara individual. Yang pertama ada hindari kata-kata yang menstigma. Yang kedua, dengarkan dan dukung keluarga ODA atau orang dengan HIV. Yang ketiga, kunjungi dan dukung keluarga. Yang selanjutnya, dorong ODA atau orang dengan HIV, layanan tersedia atau konseling, tes HIV, pengobatan, arti, dan rujuk pada siapapun yang dapat
mendukung atau menolong. Tugas siapakah itu? Jadi tugas itu adalah pertama ada tokoh agama. Dalam tokoh agama terdapat kiai, ulama, pendeta, dan lain-lain. Yang kedua ada tokoh masyarakat. Yang ketiga pendidik. Yang keempat tenaga kesehatan. Yang kelima aktivis atau penggiat HIV atau AIDS. Yang keenam setiap orang. Jadi semua itu bisa dilakukan setiap orang untuk menjauhi stigma. Berikutnya adalah lingkungan kondusif. Lingkungan kondusif ini pertama masyarakat dapat melaksanakan sendiri perilaku yang tidak berisiko terhadap penularan HIV atau AIDS. Yang selanjutnya ada stigmatisasi menurun dan otomatis diskriminasi juga turun. Berkurangnya perbedaan perilaku, penolakan hidup ODA atau orang dengan HIV baik secara jasmani dan rohani serta sosial. Yang kemudian selanjutnya status HIV dapat segera diketahui sehingga pengobatan dapat dilakukan. Keempat ada angka kasus HIV atau AIDS menurun, maka angka kesakitan dan kematian akibat HIV atau AIDS juga menurun. Jadi di sini kita mempelajari bagaimana kita agar tidak melakukan stigma dan diskriminasi kepada orang yang terkena ODA atau orang dengan HIV, agar bisa menjaga perasaan orang yang terkena ODA tersebut. Maka untuk menjaga sesamanya, menjaga perasaan baik itu di lingkungan atau pribadi diri sendiri, berjaga tuturlah dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.